Pemirsa Semarang No, ketemu lagi barengan aku dan Junin di sini ya. Nah, kali ini kita sedang jalan-jalan di mana sih, Din? Kita lagi di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Wow. Ini benar-benar suatu keanugerahan untuk Iya, untuk kita datang ke sini ya, jarang-jarang nih kita datang ke sini ya, Man ya. Dan kita akan ada tamu. Iya, tamu spesial. Ada dua orang nih. Ada yang kinclong-kinclong nih. Bisa perkenalan ya, bisa perkenalan langsung aja deh. Langsung aja ya. Nah, kebetulan di samping ini ada siapa nih? Bisa perkenalan Bisa perkenalan sini, bisa melihat. Halo pemirsa Semarang TV di Semarang ya. Perkenalkan, nama saya Berlian dan di sebelah saya ada Nama saya Andung, kami Dan- dari Duta Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Tuh, makanya kenapa kok kinclong gitu kan? Iya, pantesan kan. Duta bandara gitu. Aku udah naksir loh, udah tadi udah ngelirik-ngelirik gitu. lirik yang cewek pakai cowok nih. Aduh. Lagi macam ini ya. Ya gini ya, ngomong itu kan bandara ya, Iya. ada duta bandara nih. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti nih, boleh dong latar belakang dari kalian masing-masing sih bisa perkenalan kepada pemirsa nih. Dari Oke. Kak Berli ya. Oh, dari Berli ya. Berli Kalau sendiri. dari aku masih mahasiswa juga sih sebenarnya. Oh, semester berapa sih? Semester 6 Oke. di salah satu universitas yang ada di Semarang. Bentar lagi ya, kita Bener doakan banget. lancar ya semuanya ya. Iya, dan juga ini senang banget sih suatu kesempatan yang luar biasa buat Berli sendiri bisa menjadi duta bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Istilahnya mewakili lah kota Semarang nih di bandara Jadi tercinta ikonnya ini. bandara Oh, dong. bener. Gitu. Kalau Andung sendiri, Kalau aku backgroundnya memang sama seperti Berlin, mahasiswa aktif di Universitas Dianuswantoro. Oke. Dan bangga juga menjadi duta bandara karena kebetulan memang baru angkatan kita yang ada duta bandara cowoknya. Jadi oh gitu. ya, Tapi sebelumnya, sebelumnya memang cewek-cewek Cewek, ya. iya. Betul, Wow. cewek-cewek. apa kamu gak ikut, Ren? Besok ya, abis ini aku mau tanya-tanya nih gimana Iya caranya benar. gitu ya. Siapa tahu batas maksimal usianya kan ada. Waduh, itu dia ya. Gak usah. Jadi nanti tersinggung pemirsa gitu. Jadi ini katanya kamu mau tanya ini sama Andung nih, aku pengen karena tanya gampang nih. katanya bilang gitu. Iya, betul dong. Nah, aku tuh mau tanya nih, gimana sih awal mulanya kalian tuh kenapa bisa tertarik gitu ikutan duta bandara gitu? Gimana kalian? Mau bilang apa tadi, duta Aku mau bilang duta wisata Karena karena duta tuh banyak, nah nanti Iya, kita banyak akan banget. kupas ya, nanti Bener kita akan banget. kupas, Iya. jangan salah. Nah gimana tuh, kok mau ikut menjadi duta bandara? betul, awalnya gimana? Cerita awalnya memang pada saat itu kebetulan aku itu dapat broadcastan dari temanku, kebetulan Oh, juga dari BC ya? sama-sama sama-sama duta wisata. Oke. Kebetulan memang backgroundku juga awalnya ikut kompetisi duta wisata kan. Kemudian kok temanku share ada info ini pemilihan duta Rekrutmen bandara. duta. Oh, iya, benar. Akhirnya coba-coba nih. Awalnya nggak sempat berekspektasi untuk menang gitu kan. Jadi ya udahlah ikutin aja gitu kan. Pengalaman Ternyata- nomor satu ya, Betul, yang yang penting pengalaman dan akhirnya sampailah sekarang begitu. Oke. Kalau dari Berli sendiri. Berli, wow. Berli. Berlin. Kalau dari Berli juga sama sih sebenarnya. Kalau dari info juga waktu itu dari Instagram karena memang waktu pemilihan duta bandara ini dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang itu pokoknya Angkasa Pura I tuh bener-bener yang menggaung-gaungkan nih ada pemilihan duta bandara nih, ada pemilihan duta bandara seperti itu. Nah itu akhirnya Berli tahu dan melihat dari kriterianya kayaknya nih aku bisa masuk nih, bisa ikutan nih. Akhirnya Berli daftar dan alhamdulillah terpilih menjadi duta bandara Jenderal Ahmad Yani Suatu Semarang. kebanggaan ya. Bangga banget dong pastinya dong. Ya. Prestasi pastinya, emang kita ya. Kita prestasinya apa nih, Wan ya? Menjadi Ya MC ampun. kan ini Oh iya ya. prestasi. Oh iya, Terima kasih gitu loh ya. Berli. Makasih loh, kita dibelain ya, Wan ya. Baru kali ini loh kita dibelain ya. Tapi sekarang masih sama-sama ini kan, statusnya masih mahasiswa aktif juga kan. Mahasiswa Tapi aktif. mengganggu nggak sih sama ini? Kebetulan sebenarnya itu kita tuh duta bandara ada empat Oh, orang. empat. Ada saya, Berlin, kemudian ada Umam Nurman dan Puput. juga Juri. Jurin. Jadi kita berempat ya duta bandara. juga. Gimana? Terus gimana? Nah, terus kalau untuk jadwal kuliah sama pekerjaan sendiri sih sejauh ini kita bisa ngatur dan Oke. kebetulan manajer kita
kasih kelonggaran kita untuk sama-sama bisa jalan. Iya. Jadi antara kuliah sama pekerjaan gitu. Tanggung jawabnya sebagai duta tetap bisa jalan ya. Betul. Dan kalau pas ada apa namanya Berli bentok kuliah nih bisa tukar sama duta bandara yang lain gitu. Bisa gitu. Benar. Jadi insya Allah sih fleksibel, tapi kita masih tetap harus mentaati peraturan yang Oh, iya, udah benar. diberlakukan sama perusahaan. Yang penting kalau nggak bisa kita harus ada komunikasi. Iya, benar banget. Itu kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi. Iya. Banget. Berarti untuk jam kerjanya tuh kayak gimana tuh berarti? Bentuk jam kerjanya gimana? Bentuk jam tuh? kerjanya. Kalau untuk jam kerjanya untuk di Bandara Semarang sendiri itu kita ada dua ya. Itu diberlakukan shifting. Yang pertama itu pagi. Kalau pagi itu mulai dari jam 6 sampai jam 2 sore. Oke. Terus untuk shift siangnya itu dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Seperti Oke, itu. berarti jam kerjanya cuma sampai jam 9 malam ya? Benar Nia? banget. 4 hari kerja, 2 hari libur. Gitu. Wah, enak juga ya ternyata ya. Iya, benar. Tapi udah berapa ini berarti? Udah berapa? Udah berapa lama gitu? Lama. Udah berapa Kita lama? jalan mau 1 tahun Mau ya. 1 tahun. Oh, Insya Allah April Mei itu kita udah 1 tahun. Oh gitu. 1 tahun di sini gitu. Terus kan, gimana? Menjabat. Kita kamu nanya apa nih? Kan selalu semangat, aku pengen gitu loh kayak mereka. Terus gimana? Nah, itu berarti kalian, aku mau nanya apa kan? Lupakan lah. Kalian masih jomblo? Berarti kalian masih jomblo. Terus Berarti kalian itu satu shift berapa orang gitu? Kalau satu shiftnya itu 2 hari itu pagi 1, siang 1, tapi 2 harinya nanti bisa partnya masuk semua. Jadi paginya Oke. 2, siangnya 2. Oh gitu. Kayak gitu. Oke, baiklah. Udah, sekarang gantian kamu nih. Standby pokoknya. Kalau untuk terima kasih juri. Kalau untuk ini pekerjaan tugasnya yang biasa basicnya tuh apa aja? kita ada 3 pokok tugas. Yang pertama adalah corporate branding, kemudian ada tourism promotion, dan yang ketiga itu public relation. Nah, ketiga tugas itu yang selalu kita jalankan setiap harinya. Selalu promosi tentang layanan yang ada di bandara. Sampai sekarang kan masyarakat banyak yang belum aware gitu kan, Iya, masalah benar. fasilitas. Tugas duta bandara itu mempromosikan seperti itu. Dan yang kedua tetap gak bersinggungan dengan tugas promosi pariwisata. Di tourism promotion ini kita juga membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mempromosikan objek atau destinasi wisata yang ada di Semarang khususnya dan Jawa Tengah secara umumnya gitu. Dan yang ketiga itu ada Ada public relation. Benar. Jadi kalau public relation itu misalnya ada pendampingan penyambutan tamu VIP, pejabat-pejabat misal dari ada pemerintah, presiden gitu presiden ya. seperti itu. Bahkan pejabat di lingkungan Angkasa Pura I pun juga kita yang istilahnya mendampingi dan menyambut beliau seperti itu. Oh wow, tugas kalian Banyak sih ternyata sebenarnya. Banyak ya ternyata ya. bisa dibilang berat juga ya. Berat juga, Bu. Iya, enggak Jadi juga nggak- sih. Bayangan aku tuh ketika jadi duta gimana? bandara itu kalian ya kena halo selamat datang deh Selamat gitu datang doang. gitu. Kayak jadi tour guide-nya ada Hanya menyambut gitu ya di depan Ternyata gitu ya. ada sekitar 3 lebih tadi ya. ada 3 itu aja yang umum. Yang umum, Umum, masih iya. nanti ada lagi ya. penjabarannya. Iya benar. Jadi misalnya kayak corporate branding tuh ada apa aja, ada event officer, ada airport guide, license officer kayak gitu. Terus kalau yang tourism promotion ya itu tadi kita promosi, pendampingan Pak GM untuk acara-acara daerah, public relation ada lagi. Jadi penjabarannya tuh banyak Banyak seperti banget. itu. Tapi kamu minat gak Juri untuk menjadi ini? Pengen Lah, sih, harus tapi loh. kenapa? Tapi by the way, syaratnya tuh gimana sih? Syarat-syaratnya apa aja nih? Ada tinggi badannya nggak nih terutama nih ya? Oke, dan sebenarnya kalau kita ngomongin seputar kriteria itu, ini kita cuma bisa ngasih gambaran kriteria di saat Oke. kita dipilih ya menjadi Betul. duta bandara. Karena takutnya kan untuk tahun berikutnya ada kriteria yang berbeda lagi kayak gitu. Karena kan tergantung kebijakan dari perusahaan. Itu pasti yang pertama adalah menguasai tentang wawasan kebandarudaraan, Betul. terus juga wawasan pariwisata kayak gitu. Terus juga untuk tinggi badan sih waktu itu kita nggak ada ya Mas ya. Oh, Di enggak ada. badan Yang penting proporsional. Proporsional, Yang penting betul. Benar. Oke. Ya bisa lah ya mungkin ya Bisa. tahun depan ya. Bisa. Ini udah sama loh ya. Jasnya. merah, Tinggal ganti Udah sama ya? saja. Benar. Nanti aku curi kok. Pinjem ya nanti ya buat foto doang. Aku dipidana nanti. Jadi siapapun boleh ikut atau Siapapun ada boleh ikut. minimal harus mahasiswa aktif atau gimana? Iya. Yang jelas
selama usianya mencukupi. Emang usianya berapa sih Mas? Minimal Pertannya? itu yang Maksimal. ibarat maksimal itu yang umurnya 25. Oke. Di Oke. lain 25 atau di atas 25 ya? Oh, masih bisa. Bisa lah ya. Masih bisa lah ya. Dan kebetulan banget di angkatan kita, di tahun kita itu duta bandaranya itu boleh minimal semester 3 ya waktu Boleh. itu kuliah. Oh, untuk Gitu. kuliah. Soalnya Oke. biasanya kalau ikut duta atau apa, kalau kita yang masih kuliah itu brandingnya masih luas kan. Dalam Benar. artian sama teman-teman relasinya masih banyak. Betul. Berbeda ketika minimal SMA atau dia udah bekerja gitu kan Kerja. lebih dikit. Dikit, brandingnya. betul sih. Terus nih perbedaannya apa sih? Mamanya kan banyak banget Banyak banyak gimana? banget kan duta-duta di Semarang gitu, duta wisata, terus Deno duta yang Kenang Deno juga. Kenang dan duta-duta yang lainnya. Perbedaannya apa dengan kalian nih? Perbedaannya yang jelas PT Angkasa Pura I Persero itu memang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk para generasi muda, terutama yang kita-kita ini ya kan, anak-anak muda yang banyak inovasinya, banyak pengalamannya, kemudian bisa bergaulnya juga temennya luas gitu kan. Relasinya luas. Kalau ya. dibandingin sama duta-duta yang lain itu jelas kita memang posisinya ada di bandara. Jadi memang tugas utamanya adalah mempromosikan layanan yang ada di Angkasa Pura I, terutama pelayanan yang ada di bandara gitu. Oke. Tapi kalau dengan duta-duta yang lain sebenarnya tugas pokoknya sama sih, mempromosikan gitu. Tapi konteksnya adalah kita yang berada di bandara. Betul banget. Dan Lingkupnya seputar Lingkupnya bandara. seputar benar bandara. banget. Dan juga yang membedakan lagi, yang paling membedakan kita dengan duta-duta yang lain adalah kita tuh terhitungnya sebagai pegawainya Angkasa Pura I. Jadi statusnya pegawai. 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 Jadi kalau duta-duta yang lain itu kan mereka duta nih gitu kan, mereka Iya. punya paguyuban. Kalau kita enggak, kita pegawai dan bahkan kita pun juga istilahnya diberi apa ya Mas ya? Diberi uang jajan lah. Diberi uang jajan lah. Oke. Itu nanti kita akan bahas biar Betul. nggak penasaran. Biar nggak ya. penasaran. Daripada betul-betul. penasaran ya semuanya ya. Iya. Tapi ngomongin lebih lanjut lagi, kalau di bandara itu tantangannya yang paling berat apa sih biasanya? Selama ini deh, selama kalian menjabat itu tantangan terberat kalian tuh apa sih gitu? Oh, Kerja di sini. kalau dari Berli sendiri tantangan terberat sih sebenarnya sejauh ini nggak ada sih ya. Enjoy aja sih kalau Karena memang passionnya kalau aku suka pribadi ya. gitu kan. Cuman mungkin ada beberapa penumpang yang mereka sebenarnya pengen tahu gitu. Ini airport ambassador-nya tugasnya apa sih kayak gitu. Mereka yang tanya-tanya gitu. Ya Ada yang kadang-kadang sempat tanya gitu juga. ada, bahkan mereka tuh yang suka ngetes gitu ke saya ngetes gitu, nggak tahu padahal- kalau Mas Andu ngetes gitu kayak coba tolong jelaskan layanan ini ya, suka sih gitu. Oh, ada yang cuman gitu. cuman kan ternyata yang Berli bisa ambil ternyata orang itu berbeda-beda, termasuk Iya, penumpang benar. yang datang di bandara, ada yang mereka itu pengen ditanyai, ada yang mereka itu penasaran, ada yang pokoknya macam-macam lah Ada yang cuma penumpang-penumpang pendiam gitu ya. Iya benar kayak gitu. Itu kan mungkin dari Berli sendiri Iya. ya. Kalau mungkin dari Andung sendiri itu gimana tuh? Apa nih pertanyaannya? Sama kayak tadi Tantangannya ya. tantangannya, tantangan Tantangan terbesarnya apa? Tantangan paling terberat itu ketika kita harus bagi waktu sih lebih tepatnya. Jadi ketika kita kuliah dan bekerja, ketika ada satu momen di mana harus kuliah dan harus kerja, itu sih. Jadi Iya. sebisa mungkin ya kita meyakinkan diri kita bahwa kita bisa menyelesaikan semuanya satu-satu terutama gitu kan. Mungkin kerja dulu bisa atau kuliah dulu gitu, baru menyelesaikan tugas yang lain kayak Benar. gitu. Oke. Itu aja sih. Tapi ikut organisasi luar gak sih kalian? Kan biasanya mahasiswa kan aktif banget tuh kan ya. Betul. Ormas atau apapun itu, atau cukup ini sama kuliah. Kalau dari Kalau udah nggak sempet nih, ya. Berli pribadi sebenarnya nggak ikut organisasi ini sih, tapi Berli juga UKM ada. gitu kan biasanya kan ada. Iya, ada pekerjaan lain juga. Oh, Jadi gitu. kuliah ini terus juga ada kayak misalnya ya kayak freelance apa Oh kayak wow, gitu. keren sekali Anda. Kalau Andung Banyak sendiri, tenaganya ya Oh, dia ya. Sama kayak Berlin, hampir sama. jangan-jangan kalian Oke. sudah satu kelas, sudah dipilih ini terus satu pekerjaan gitu. Satu kelas enggak ya, kita beda univ. Oh, beda beda univ. univ. Berli UNES, dia Oh, kirain itu Unus, satu beda. kelas gitu kan. Itu jodoh ditanya di sekalian ya. Gimana bisa ya? Iya, kenapa jangan-jangan udah berjodoh gitu ya? Serasi juga di sini. Setuju ya, nanti komen Bercanda di ya, Instagram Marang Now ya. Bisa banget ya. Yang jelas nanti bakal kita ngajakin kakak-kakak ini untuk keliling-keliling bandara. Bener Oke. banget. Oh, boleh banget. Yang paling jelas ya. Tapi setelah yang satu ini ya jadi Jangan kemana-mana, tetap di Semarang Now, pasti bisa.
Semarang now pasti bisa. Aduh saking senengnya sampai tertawanya gak bisa Iya, ditahan. masa kita heboh banget ya di Kita sini ya. nggak tahu tadi sebelum ini kita main-main dulu di sini. Bener banget karena tempatnya seru banget ya gitu di sini ya, loh. bener. Benar banget ya. Tapi Memang ngomongin tadi ini tempat multi sensory room. sensory room. Iya. Bisa dijelentrehkan ke pemirsa mungkin. Oke, jadi untuk multisensory room ini memang ini fasilitas baru seperti tadi yang udah kita berdua sampaikan ya di awal. Kalau ini yang baru punya fasilitas ruang tunggu khusus untuk anak-anak autisme itu baru Bandara Semarang, gitu kan. Dari Angkasa Pura I nanti juga akan menyusul bandara-bandara lain tapi masih on proses. Tapi Bandara Semarang nih yang dijadikan percontohan. Nah, jadi ini fasilitas ini memang digunakan untuk anak-anak penyandang autisme. Mereka butuh tempat yang tenang, butuh tempat yang nyaman gitu kan. Karena kalau kita melihat mungkin ketika mereka ruang tunggunya di luar itu kan mungkin akan terganggu dengan suara, terganggu dengan Oh iya, kebisingan benar juga sekitar gitu kan. Jadi mereka butuh tempat yang nyaman, maka dibuatlah si multisensory room ini dengan tempat yang senyaman ini sehingga mereka bisa merasa tenang, merasa nyaman ketika nanti mereka akan boarding. Gitu. Kenapa sih kok bisa namanya multisensory room? Aku kira tuh kayak apa ada sensor-sensor di mana-mana gitu. Aku pikir sensor ya. Sensor-sensor apa gitu ya, bener. Iya. Ya memang namanya multisensory room karena multisensori itu memang di sini tempatnya banyak sensor-sensor. Sensor-sensor gitu-gitu, memang bener ya? ada sensor khusus yang kita sendiri sebenarnya nggak bisa merasakan, tapi anak autis, anak penyandang autisme itu bisa merasakan. Betul. Seperti sensor ini yang kita dengarkan sekarang ini memang ada musiknya. Musik ini juga salah satu sensor biar anak-anak autis itu menjadi peka gitu kan. Ada anak autis yang memang suka dengan suara-suara seperti itu, tapi suaranya tenang ya gitu. Terus ada juga sensor ini cahaya. Ada anak penyandang autis yang memang dia ini pekanya terhadap cahaya, rangsangan cahaya. Kalau dia bisa melihat cahaya yang seperti ini, dia akan merasa bahagia, akan merasa rileks gitu. Kemudian sekarang nggak langsung terapi ya. terapi, Iya, betul. terapi. Kemudian ada ini seperti mainan kayak gini nih. Ini juga anak-anak autis ini biasanya bisa dimanfaatkan untuk dia bermain, biar rileks kayak gitu. Betul banget. Dan juga untuk lampunya sendiri, cahayanya sendiri itu bisa diatur sesuai dengan keinginan anak. Kalau misalnya mereka pengen yang terang seperti ini kan terang nih, itu bisa. Tapi kalau misalnya si anak dalam posisi apa tantrum ya kalau nggak salah ya, Tantrum gitu tantrum ya, Tantrum benar ya. tantrum itu nanti bisa lampunya ini dibuat setengah diredupin jadi gelap seperti itu. Dan juga di beberapa sisi situ juga ada air yang ada keluar cahayanya, yang keluar gelembungnya gitu. Itu si anak itu nanti harapannya ketika berada di ruangan ini, anak-anak penyandang autisme itu bisa istilahnya melihat itu lebih tenang, lebih nyaman. Seperti itu. Dan aroma terapinya juga ada juga gitu. Ini memang dibuat senyaman mungkin untuk anak-anak penyandang autisme. Dan untuk pembuatannya multisensory room-nya sendiri pun ini juga pastinya dibantu oleh YPAC juga. Jadi melalui konsultasi dari Yayasan Penyandang Anak Cacat gitu kan ya. Ibaratnya tempat apa sih yang pas untuk anak-anak penyandang autisme gitu. Tapi Keren tadi banget ya. di depan tuh aku juga lihat untuk disabilitas juga ada lengkap kan Bener. perlengkapannya gitu. Bener. Nah, jadi Iya. tidak ada rasa kekhawatiran bagi penyandang disabilitas tuh kesini gitu Betul. kan. Benar banget. Tapi selama ini yang masuk ke sini Udah banyak belum sih? maksudnya penampungannya Atau dibukanya maksimal baru atau mulai berapa kapan tuh? gitu? Oke, kalau untuk diresmikannya sendiri bulan Oktober ya. Bulan Oktober Mendatang. 2019 kemarin. Oh, kemarin. Kemarin. Betul. Sudah Dan- diresmikan. Iya, sudah diresmikan. Dan untuk penumpangnya sendiri yang maksudnya anak-anak penyandang autisme yang sudah kesini itu untuk yang penumpang umumnya itu ini sih masih belum terlalu banyak ya. Karena kan kita pun tidak boleh ketika kita bertemu, misalnya kita tahu nih ada anak penyandang autisme, terus kita kayak yang langsung ibu anaknya mungkin bisa nih ada, kita nggak boleh seperti itu. Jadi Gimana harus cara mengemas bahasanya Nah, tuh? jadi harus dari orang tuanya sendiri yang dia sudah tahu kalau di Bandara Ahmad Yani Semarang ini ada fasilitas ini,
dia yang istilahnya akan datang kepada customer service, akan apa ya namanya minta request. Nah, tapi gitu. cara untuk tahunya kan biasanya kan banyak ibu-ibu yang nggak tahu atau pengunjung yang nggak tahu gimana tuh. Mungkin Lewat kalian gimana nih caranya atau apa tuh? memberitahukan kepada mereka gitu. Jadi kalau penyebarannya sendiri, informasinya sendiri memang di bawah atau exhibition hall itu memang tersedia pengumuman khusus bagi begitu. pelayanan yang Oke. meminta untuk layanan ini, sensory room ini. Kemudian nanti adik-adik juga yang atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dikasih ID card gitu yang tersedia di bawah. Kemudian untuk cara informasi biar masyarakat banyak yang tahu, selain ada di bandara sendiri informasi tentang keberadaan ini, Duta Bandara juga tugasnya membranding ya, atau mempromosikan. Jadi sempat kita bikin konten bercabang ya. Iya, bercabang. Berbincang Bersama bersama penumpang. Nah, tapi aku lihat-lihat juga di sosial medianya si Andung gitu ya. Itu juga sempat berbincang-bincang dengan para pengunjung tentang tema tertentu ya, mungkin gitu. Maka itu juga cara termasuk dari Itu cara kita biar masyarakat ya minimal di sekeliling kita itu tahulah fasilitas atau layanan yang ada di bandara, terutama bagi penyandang disabilitas. Jadi memang Bandara Ahmad Yani ini sangat ramah disabilitas. Ramah disabilitas. Betul banget. Dan satu lagi sih caranya bagaimana supaya orang-orang di sekeliling kita tuh tahu gitu kan, penumpang yang mungkin dia punya saudara, anak gitu kan dengan penyandang autisme, itu dengan cara Angkasa Pura I ini bekerja sama dengan Yayasan Penyandang Anak Cacat, dan juga ada beberapa sekolah-sekolah yang untuk anak autisme gitu sudah ada istilahnya kerjasama lah ya. Jadi dari sekolah itu sudah memberitahukan kepada orang tuanya kalau misalnya terbang dari Bandara Semarang ada fasilitas ini nih gitu. Jadi udah tidak usah diberitahukan ketika di sini ya. Benar. Mereka udah tahu dari jauh-jauh hari. Nah, tadi kan kita ngomongin soal fasilitas-fasilitas yang ada di sini dengan disabilitas ya terutama. Nah, untuk fasilitas secara umumnya di Bandara Ahmad Yani sendiri tuh tadi aku juga apa lihat aja di sih? depan tuh ada permainan favorit aku Iya, gitu. kayak ada kids zone juga tadi ya sempat kita lihat. Masih anak-anak gitu. Nanti kita main ya betul ya. Iya, benar-benar. Nanti kita ngomong mereka ya. Ayah bunda gitu. Jadi gimana tuh? Oke. Selain ini sebenarnya untuk fasilitas baru selain multisensory room ini ada satu lagi juga, itu di bawah. Itu di tempatnya di lokasinya dekat sama area check-in ya Mas ya. Itu namanya adalah Special Needs Service Holding Room, dan itu lagi-lagi diperuntukkan untuk penumpang berkebutuhan khusus juga. Oh begitu juga. Tapi untuk yang umum juga bisa ke situ. Jadi Atau hanya untuk berkebutuhan khusus sendiri itu selain penyandang autisme juga ada terkecuali untuk ibu-ibu hamil. Oh begitu, orang lansia gitu ya. Orang-orang yang misalnya lagi sakit, nah kita kasih tempat itu, ibaratnya Angkasa Pura I kasih tempat untuk mereka bisa menunggu, bisa tenang berada di tempat itu seperti ini. Iya, jadi untuk ketika check-in itu kan antrian banyak tuh, ya kan, Lama kasihan kan ya kan, bener, biasanya. kasihan kan kalau misalnya ada ibu-ibu lansia atau yang mungkin yang sakit yang menggunakan kursi roda, daripada nunggu di area check-in, bisa menunggu di area tersebut. Itu namanya Special Needs Service Holding Room. Kayak Wah, gitu. kalian cukup tahu ya seluk-beluk sisi. Wah, jelas. Kita harus tahu Tapi, ya. tapi sebelumnya ya untuk tahu itu kan kalau orang biasa tetap harus kesini, harus nyari tahu ataupun di media. Nah, kalian biar bisa tahu ini gimana tuh, wawasannya dapat dari mana sih? Iya, Mas Andung gimana caranya? Caranya kita sambil jalan ya, ibaratnya learning by doing ya. Iya. Nah, jadi kita sambil berjalan masa-masa seperti ini, ketika kita dinas, kita juga mempelajari nih apa aja sih yang harus tersedia ketika nanti ada orang yang berkunjung ke sini. Karena tugas kita kan salah satunya juga jadi airport guide gitu Iya, ya. betul. Nah, ketika orang atau suatu instansi atau misalnya sekolah-sekolah yang berkunjung ke sini, mereka ingin tahu fasilitas di sini ya, sebisa mungkin kita bisa menjelaskan. Benar banget. Jadi ketika misalnya sebenarnya kalau dibilang
lama pasti lama ya, karena kan harus bener banget. menghafal satu bandara gitu kan ya. Ini ada counter check-innya berapa sih, ada ini. Tapi Iya, kita bener dong. namanya airport ambassador gitu kan, namanya duta bandara, itu adalah tuntutan buat kita ya kan. Kita harus bisa gitu. Tapi ada basic trainingnya. Iya, berarti ya, mungkin ada basic trainingnya mungkin di awal-awal gitu semenjak kalian Nggak udah mungkin dong, dinobatkan kita jadi dipilih, bisa ya, Iya. sama ini dipilih secara langsung, kita udah tahu sebelum-sebelumnya. sebelumnya. Berarti kan kita udah kesini dulu sebelum untuk dipilih Ada kan sebagai misalnya ini. kalian tuh di karantina dulu untuk Nah, mungkin gitu di nggak sih, briefing untuk pelatihan atau apa? taunya ini gitu yang harus dijelaskan. Ada. Ada ya? Ada. Itu Yang jelas masanya berapa itu? Berapa lama tuh? lama? berapa lamanya? Yang jelas setelah kita dulu melakukan proses seleksi, kemudian dinyatakan masuk, menang, Ya. juara, menjadi duta bandara di setiap cabangnya. Kita juga ada training sebelum kita memang diterjunkan untuk bekerja. Jadi selama kita training itu, kita satu duta bandara ya, dari 13 cabang, ibaratnya semua duta bandara dari 13 cabang itu dikumpulkan dan diajarkan bagaimana cara melayani, kemudian public speaking. juga betul. ya. Tahu proses bisnisnya Angkasa Pura Angkasa I Pura. seperti apa kayak gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya bagaimana sih cara yang kita bisa tahu nih satu bandara ini, ya gimana kita tuh? banyak sih pihak-pihak terkait yang membantu kita. Yang pertama, waktu kita sudah terjun di bandara cabang kita Semarang ini, kita ada orientasi ke unit-unit ya Mas ya. Oh, Jadi kan oke. Angkasa Pura I setiap cabang itu ada unitnya, ada unit customer service, ada unit airport rescue and firefighting. Nah, kita harus tanya nih kepada pejabat-pejabat terkait tugasnya, proses bisnisnya seperti apa. Nah, itu dari pejabat-pejabat itu mereka memberikan apa ya istilahnya, ilmu ya ke Ilmu. kita. Oh, Gitu. iya. Dan juga Biar dari nggak asal ya, benar gimana banget. ya. Dan juga dari teman-teman customer service yang banyak membantu. Ini lokasinya itu di sini, kita diajak keliling, iya, iya. diajak main, maksudnya ke unit ini kayak gitu. Itu yang membuat kita jadi hafal ya. Oh iya, benar. Sampai di luar kepala lah istilahnya. Jawab gitu. ya, takutnya tuh sebelum untuk terjun, kan pikiran saya gini, kita kan mau jadi duta wisata, duta bandara atau apa, berarti saya harus menghafal semua yang ada di sini secara langsung. Iya, sebelumnya gitu ya. Gimana sekarang. caranya? Sedangkan kita masuk ke bandara aja kan, misal ruangannya kan pernah. belum tentu yang bukan staff boleh masuk gitu kan. Iya, iya. Nanti staff masuk biasanya kan ada gitu kan. Iya, benar. Ternyata tuh ada basic training dulu Iya, ketika ini. pasti ada. Nah itu mungkin balik lagi ke soal apa namanya waktu seleksi ya. Nah itu kalian tuh tesnya yang dilalui apa aja sih, mungkin bisa dikasih tahu tuh? Menjadi seorang duta bandara itu seleksinya yang pertama memang administrasi itu pasti ya, dari tes anti narkoba, kemudian tes Kesehatan, betul. kemudian CV, Oke. surat izin orang tua tentunya, kemudian dari instansi atau ketika kita berkuliah dari universitas. seperti itu. Universitas. Kemudian seorang duta bandara selain dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, yang lebih penting lagi juga bisa ini apa namanya mempromosikan kebudayaan pariwisata dengan cara ya nari. Nari, betul. Oh, berarti kalian nari juga kemarin? Iya, jadi paling nggak ada penampilan paling nggak bakat tahu Iya, mempersembahkan penampilan. bener Wow. gitu. Terus juga ada wawancara juga kepribadian kita, wawancara bahasa Inggris juga ada ya Mas ya waktu itu. Oh iya benar, karena ini kan internasional Internasional ya. Bener bandaranya banget. ya. Dan juga apa namanya, ada tes tertulisnya. Itu tes tertulisnya itu seputar ke bandar udaraan terkait Angkasa Pura I dan juga bandar udara. Dan juga ada tes tertulisnya itu tentang pariwisata kayak gitu. Jadi melalui beberapa tahap administrasi, tes tertulis tadi ya, wawancara, terus yang terakhir penampilan bakat sama grand finalnya di exhibition hall. Melalui beberapa. Tapi kayaknya pusing ya. Ini gimana sih kalian bisa belajar segitu banyaknya waktu awal-awal banget sebelum jadi ini? Persiapan Apa ya, apa nggak aja? kebayang tuh loh kalian tuh harus belajar segitu banyak karena harus Oh my God. kuliah, mungkin ada juga yang Iya. bekerja gitu kan. Nah. Gimana Mas Andung? Sebenarnya untuk belajar sendiri ya seperti kita tadi bilang kalau kita belajarnya sambil jalan gitu lah. Jadi kita juga sebenarnya masih seperti kalian, seperti pemirsa juga Masih belajar. Benar. masih belajar. Jadi ibaratnya kita sama-sama makan nasi nih. Oh iya. Dan kita juga dalam proses belajarnya ya sedikit demi sedikit gitu loh. Jadi nggak langsung Iya. ketika itu kita tahu gitu. Iya, Jadi gitu. memang ada Kirain prosesnya. dulu makanya tuh Iya. berat banget kalau gitu. Nggak pakai kertas, Nggak pakai. dibakar terus dimakan enggak. Nah, itu Habis beda kayak dong. yang Itu racun dong ya. Itu racun dong, membunuh secara Gitu perlahan sih. ya.
Tapi menurut kalian gimana sendiri tuh? tuh keuntungan kalian tuh apa sih? Keuntungan bagi kalian sendiri gitu ya. Kalian setelah jadi duta bandara itu keuntungan buat kalian tuh apa? Kalau dari Berli pribadi sih keuntungannya yang pertama apa ya istilahnya ini Terkenal adalah ya Bu ya. Pastinya dong. Langsung followersnya banyak nih pasti ya. Oke, boleh followers ya boleh. Tapi itu sih yang pertama adalah ini sih suatu kesempatan yang luar biasa buat Berli. Berli itu masih istilahnya masih umur 20 tahun ya kan, tapi udah bisa kerja sambil kuliah gitu. Oh iya, ya benar. kan, ibaratnya itu salah satu kebanggaan buat Berli sendiri sih itu sih. Dan yang lainnya pasti tahu tentang kebadar udaraan itu penting banget dan banyak hal sih sebenarnya yang menguntungkan buat Berli. Gitu. Kalau mungkin dari Mas Andung Andung. sendiri? Kalau dari aku sendiri sih keuntungan menjadi duta bandara ini yang pertama memang banyak relasi. Yang kedua ketika kita bisa berada di bandara itu kan layanan ya, layanan kita bisa lebih dekat dengan penumpang, bisa lebih mengenal penumpang seperti itu. Dan keuntungan lainnya ya ilmu ya, karena ilmu Pasti lah kebandara ya. udara itu sangat luas banget. Benar. Jadi ya ketika kita misalnya nih aku terbang gitu kan, naik pesawat, aku bisa tahu sebelumnya ada fasilitas ini tuh jadi iya, benar. suatu apa ya kebanggaan gitu loh. Benar. Ternyata bandara tuh nggak cuma bisa tempat untuk naik pesawat, tapi itu ada fasilitas lain yang bisa kita pelajarin. Gitu. Oke, Oke, waduh gitu. cukup ini ya bermanfaat sekali. Bermanfaat banget informasi buat kita. Nah, tapi setelah yang satu ini kita akan sambung lagi Betul. ya. Jangan kemana-mana, tetap di Semarang. Nah, Pasti bisa. Yeay, kembali lagi di Ya. Semarang Now, pasti bisa. Aduh, tadi udah jalan-jalan di awal Betul. itu tadi kita di Kita tadi di depan tadi ya, di pintu terus masuk juga tadi. di ruang Terus apa kedua tadi? tadi di ruang Multisensory room. multisensory dan room. kita sekarang Benar. diajak di mana sih ini? Ini Di mana lagi nih kita? adalah salah satu spot foto di area kedatangan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Oh. Semarang. Wow. Ada Sugeng Rawu. Oh, berarti di sini tuh nggak hanya tempat-tempat tunggu, tapi juga ada spot foto ya? Bener banget. Ini Yang Instagramable ya. Iya, tadi ya. biasanya tuh anak muda, ya ibu-ibu juga sih. Itu kalau nggak update kan rasanya gimana? Kurang gitu ya, ada yang kurang gitu kedepan kayaknya. bener banget. Dan juga ini setiap gambar yang ditempel ada artinya ya Mas Andung ya. Oh gitu. Tadi aku lihat juga ada Menara Kudus gitu-gitu. Iya. Oh gitu. Emang apa aja sih sebenarnya di gambar-gambar di sini tuh? Jadi kalau di Sugeng Rawo sendiri, Sugeng Rawo itu kan artinya selamat datang. Selamat datang. Nah. Jadi ini menjadi salah satu ikon di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang yang bisa digunakan untuk foto. Oke. Apa aja yang ada di gambar ini? Gambar-gambar. Nah, ini isinya itu berbagai macam destinasi wisata Oke. yang ada di Jawa Tengah. Wow, Makanya tadi ada Menara keren banget ya. Kudus, ada Lawang Sewu, kemudian yang paling ikonik itu ada nih monyet-monyet. Iya. Ini ada Apa di bukan saya kan? Bukan saya kan? Sini loh. tapi cara merasa Itu identik mana tuh monyet-monyet itu? Monyet. ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Semarang namanya Gua Kreo. Oh, Gua Kreo. ya. Kamu katanya rumahnya di situ tadi, Iya Man. bener, makanya bapakku di mana ya, nanti tak cari. Tapi selain di sini ada lagi, Pak? Ada lagi spot fotonya yang ada di apa namanya luar itu Sampokong, kemudian Wow, ada Sampokong juga ya. miniatur tapi ya. Miniatur ya. Kemudian ada juga Gereja Belendu. Oh, wow. Terus ada Gambang Semarang, itu bisa juga buat foto-foto. Dan yang paling unik ini dari Bandara Ahmad Yani adalah ada ronce-ronce melati yang dikemas dengan Oke. cahaya yang unik. Kalau kita jalan malam hari, misalnya terbang menggunakan pesawat, kita mau ke Jakarta atau Landingnya kemana malam gitu kan, ya, gitu. kita bisa lihat tuh keindahan ronce-ronce bunga yang ada di atas atap seperti itu. Bener banget. Ada satu lagi kalau di depan untuk
apa ya namanya titik ketika mengantarkan penumpang itu paling depan itu ada miniatur kapal Borobudur. Oh, Keren banget ya. Iya. Secara nggak langsung memperkenalkan wisatanya di Di Betul. Jawa Tengah, di Semarang, Iya. gitu hebat ya. sekali ya konsepnya Dong. ya. Kalau untuk fasilitas lain mungkin ada nggak? Apa ya? Mungkin tadi selain itu. dari yang untuk tadi kan disebutkan 2 untuk disabilitas. Nah, itu mungkin untuk yang secara umumnya Umum gitu. tuh, Gimana? kita kan tuh? juga butuh itu ya. Oh, iya. Oh. Ya, fasilitas lain dari Angkasa Pura I ini menyediakan family toilet. Kemudian ada juga internet corner, kids zone yang tadi kita di atas lantai 2 itu ada kids zone-nya. Benar banget. Terus juga ada working space juga. Jadi ketika misalnya penumpang butuh nih untuk ngerjain misalnya sesuatu menggunakan laptop mereka disediakan benar. tuh working Biasanya space juga. para pebisnis ya. Benar Sambil banget. menunggu mereka menjalankan presentasi atau apa. Benar gitu. banget, dan juga untuk yang ingin menjalankan ibadah sholat itu juga ada musola, dan juga di depan itu tadi dekat gedung parkir itu ada masjid juga. Itu masjid dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang juga bisa menunaikan ibadah sholat di situ juga. Terus apa lagi ya? Terus ada juga fasilitas ini perbelanjaan. Jadi kan kalau Oh, iya. bandara Benar. nggak cuma mau terbang aja kan, tapi Benar. kadang kita, Iya. aduh kok belum makan gitu kan. Nah, Ada sembari fasilitas, nunggu daripada lapar ya nunggunya benar banget. ya. ada Dan banyak tenan ya di tenan. sini. Tenannya sudah mulai lengkap, jadi mungkin buat pemirsa yang berangkat dari Bandara Semarang jangan khawatir gitu kan, karena Oke. tenan-tenan di Semarang ini, di Semarang Airport sudah mulai lengkap ya, sudah lengkap bahkan Sudah ya, lengkap. nggak cuma makanan tapi Cukup mengcover Benar, semua apa iya. yang diinginkan pengunjung ya. betul banget. Juga ada kayak pusat olahraga juga tadi sempat aku lihat ada juga gitu ya. Terus juga untuk yang mungkin mau baca buku dan segala macam Oh iya ada. benar, aku sempat lihat tadi sih. Benar. Terus kalau yang mau beli baju juga ada. Dan juga bisa beli aksesoris handphone juga ada. Tuh, lengkap gitu. banget. Iya, lengkap banget ya, sampai handphone aja ada ya fasilitasnya. Jadi nggak usah Iya. khawatir ya. Iya dong. Tapi ngomongin duta ini, kita ngobrol di belakang tadi sempat ada beberapa apa sih cabang atau apa sih Cabang, namanya? tadi kayaknya Iya. nggak Nggak cuma cuma di di Bandara, Semarang apa di gitu mana katanya. itu? Nah, itu gimana tuh? Oke, jadi untuk sebenarnya kan di Indonesia ini untuk apa namanya akan ada 2 ya, Angkasa Pura I dan juga Angkasa Pura II. Nah, yang punya duta bandara ini itu adalah Angkasa Pura I. Oh, baru Angkasa Pura I. Betul. Nah, kita ini Bandara Semarang itu dikelola oleh Angkasa Pura I. Nah, Angkasa Pura I ini mengelola berapa bandara sih? Untuk saat ini, kemarin waktu kita terakhir itu 13 bandara ya. 13 bandara. Sekarang ada penambahan 2 bandara, berarti ada total 15 bandara. 15 bandara. Gitu. Banyak banget ya. Bener banget, tapi untuk bandara yang memiliki duta bandara seperti kita berdua gitu kan ya, itu ada 14 bandara ya, termasuk YIA ya. Betul, 14. Jadi 14. Untuk yang bandara terakhir itu Bandara Sentani di Papua yang baru diresmikan. Itu karena memang baru diresmikan belum ada sih untuk duta bandaranya kayak gitu. Oke, mungkin kamu bisa ke sana Man ya? Iya benar. Iya, boleh. Iya. Ke Sentani mungkin Butuh. kamu ya, butuh ya. Aku tak berubah KTP-nya dulu ya. Oke. Berdua bareng lah ya kita Iya. nanti ya. Nah ini tapi kita ngobrolin apa sih yang lagi viral yang tuh? lagi viral-viral ini kan sekarang itu kan COVID-19 gitu ya. Itu Nah, gimana tuh? itu gimana sebagai tuh tanggapannya kalian? kalian sebagai duta bandara yang kemarin sebelum kita ada sistem penutupan Sebelum terbang ada keluar lockdown, social itu kan masih distancing ada gitu. masih ada orang dari luar masuk sama keluar gitu. Gimana tuh antisipasinya kalian tuh? Oke, sebenarnya kalau untuk ngomongin seputar COVID-19 ini, Angkasa Pura I Semarang, Angkasa Pura I cabang Semarang Airport ini itu sangat berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan prima kepada penumpang gitu kan ya, terkait masalah ini gitu. Nah, cara-cara yang dilakukan oleh dari Angkasa Pura sendiri dan bahkan kita pun juga ikut turun tangan, itu yang pertama itu adalah diberlakukannya social distancing. Jadi kalau misalnya tadi kakak-kakak tahu waktu kita jalan mau arah ke multisensory room itu ada garis kuning di bawah, itu diberlakukan penumpang itu harus berjarak 1 meter Oh, gitu. gitu. Jadi kita kayak harus jauh-jauhan gitu Iya. ya. Oh ya, kita Tapi jauh-jauhan udah berarti ya? disemprot desinfektan semua Bener ya. banget Oke. gitu kan. Nah, terus juga yang lain itu ada hand sanitizer itu sudah tersedia Oh iya di bener beberapa banget. titik Tadi di gitu titik-titik kan. itu selalu ada kok. Bener Iya. banget gitu kan. Dan juga ada apa ya, kalau kita sendiri tugasnya itu adalah kita selalu apa ya istilahnya branding ya, bukan branding ya, apa ya, memberikan memberikan informasi ya, Ya, gitu, memberikan informasi terkait
apa yang sudah dilakukan Angkasa Pura I bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan dan juga beberapa instansi terkait untuk menangani masalah ini, gitu kan ya. Kita selalu memberikan informasi terus nih kepada istilahnya kepada followers kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, seperti itu. Yang jelas juga kita selain tadi Belin sebutkan, kita juga turun tangan ikut mengecek suhu penumpang yang ada di keberangkatan maupun di kedatangan. Itu memang sudah wajib dilakukan bagi penumpang yang mau berangkat ataupun pulang ya atau ke Bandara Semarang gitu. Setiap saat, setiap hari kita selalu adakan pengecekan suhu, bukan hanya duta bandara tapi juga kontribusi dari lain pihak. Di unit lain ada AFSEC, kemudian ada terminal inspector, kemudian tadi Belin sebutkan ada KKP gitu yang Ada ikut customer service juga. ada customer service juga yang ikut turun tangan membantu mengecek suhu seperti itu. Betul banget. Dan juga sebenarnya kita tuh sudah siap, sangat siap, Bandara Semarang tuh sudah sangat siap gitu kan, karena sebelumnya gitu kan, sebelum ini kejadiannya sudah sudah sangat mendunia bumi gitu kan. Bandara Semarang ini bandara pertama yang mengadakan simulasi penanggulangan pandemi novel coronavirus waktu itu, baru menyusul bandara-bandara lain seperti itu. Dan Bandara Semarang juga tersedia ruang isolasi khusus. Jadi memang ruang ini dibangun benar-benar pengerjaannya butuh keseriusan, tapi bisa dikerjakan dengan cepat gitu. Jadi kalau untuk penumpang yang benar-benar darurat banget harus pergi gitu, aman ya untuk di sini ya. Maksudnya jangan takut untuk tertular atau apa. Betul, karena di sini udah aware banget juga ya, penanganannya sudah cukup bagus gitu ya. Betul sih. Nah itu dengan ada social distancing, terus kemudian ada lockdown, itu mengganggu kerjaan kalian nggak sih sebenarnya gitu? Dengan kegiatan-kegiatan kalian di sini, apakah justru malah seneng nih dengan adanya itu? Gimana nih? Kalau dibilang seneng, pasti kita sebenarnya sedih malah ya, gitu ya, karena sepi gitu bandara kita jadi sepi yang pertama, dan itu sangat berpengaruh sekali dengan istilahnya kondisi penerbangan kemudian tenan-tenan. Maksudnya gitu. adalah berdampak pada semua sektor, bukan semua sektor, baik ekonomi, pendidikan, industri dan lain sebagainya. Betul banget. Cuman ya itu kita jadi ada salah satu tugas baru nih, wajib baru nih, kewajiban baru buat kita. Apa tuh? Yaitu mengecek suhu penumpang tadi gitu. Jadi kita istilahnya ditunjuk sebagai garda terdepan ketika penumpang landing, kita harus siap untuk ngecek suhu mereka. Padahal dengan wabah virusnya yang penyebarannya cepat ya gitu. Cuman ya kita wajib dengan ikhlas benar sekali gitu. Tapi kita juga saya mewakili tim Semarang juga ini ya, memberikan apresiasi kepada tim medis pastinya yang di luar sana yang bekerja keras untuk ini ya, sangat perlu diapresiasi sekali ya pastinya. Tapi ini mungkin sebelum kita penutupan atau detik-detik terakhir ya, detik-detik terakhir. Next event ada nggak sih dari Duta ini? Oke, untuk next eventnya itu tanggal 29 Maret sampai 30 Maret ini ada event Earth Hour. Tetapi apa itu? Earth Hour. Apa itu? Iya, jadi kayak pemadaman listrik. Iya, sementara gitu untuk mengurangi istilahnya mengurangi penghematan listrik lah, untuk penghematan listrik lingkungan, go green gitu ya. Betul banget. Nah biasanya kan karena ya ini dampaknya lagi nih, karena ada wabah virus corona ini, biasanya kalau di Bandara Semarang itu ada event misalnya yaitu mematikan listrik di bandara ketika setelah penerbangan selesai seperti itu. Terus biasanya ada kayak tarian, terus interaksi dengan penumpang, interaksi dengan pejabat seperti itu. Tapi gara-gara ada wabah virus corona ini, jadi Earth Hour-nya kita ganti nih dengan pameran lukisan yang bertemakan Earth Hour di ruang tunggu keberangkatan internasional, ruang tunggu keberangkatan domestik dari tanggal 29 sampai 30. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi intensitas antara kita sebagai karyawan bandara dengan penumpang seperti itu untuk dari wabah virus corona ini gitu. Oke, nah sejauh ini tuh kalau proteksi kalian sendiri terhadap diri kalian sendiri ya terutama ya, karena kan kalian tuh kerjaannya kan berhubungan dengan interaksi penumpang segala macam. Proteksi kalian sendiri ke diri kalian sendiri tuh apa sih yang udah kalian lakukan? Mungkin bisa di-share gitu buat yang lain juga mungkin informasi kan. Yang jelas sebelum kita memulai bekerja memang kita diharuskan untuk selalu mensterilkan diri kita sendiri, minum vitamin, kemudian selalu cuci tangan. Kita juga bahkan mensosialisasikan
bagaimana cara mencuci tangan yang baik, bagaimana cara bersalaman kepada diri kita sendiri, menerapkan dan juga mensosialisasikan kepada orang lain gitu. Kemudian selalu pakai masker, itu juga penting untuk kita, dan sarung tangan juga seperti itu. Benar banget, dan juga membatasi kita dengan Kontak penumpang, fisik pastinya ya ya. betul, kontak fisik. Istilahnya 1 meter lah kita dengan penumpang seperti itu. Tapi Itu sih. untuk ini deh, mungkin terakhir ya dari kita ya, ada nggak sih pesan untuk pemuda-pemudi di luar sana atau semua masyarakat Betul. terkait Terkait. sebagai duta bandara ataupun apapun itulah yang ingin disampaikan? Saya nunggu. Pesannya adalah duta bandara itu bukan hanya sebagai orang yang selalu berjaga di depan, kemudian selalu menjadi apa namanya Penyambutan ya. Tapi duta bandara itu punya tugas dan fungsi yang sebagai duta bandara itu adalah ya banyak sekali, terutama pada layanan. Jadi bagi kalian yang mungkin belum tahu pasti nih tentang pekerjaan duta bandara, boleh kapan-kapan bisa mampir ke bandara. Betul, ketemu sama kita berempat ya. Siapa tahu nanti kita bisa ajak muter-muter Iya. di Bandara Semarang. Apalagi Bandara Semarang itu bukan hanya tempat untuk naik pesawat, tapi juga bisa kok kalian melakukan aktivitas di luar itu, seperti makan, boleh kok, atau mungkin spot foto yang tadi tersedia kan, bisa selfie-selfie, karena di sini juga nyaman sih kalau saya rasakan gitu. Kalau dari Mbak Berli, Gitu ya. Mungkin pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa ya, yang mungkin ingin sekali menjadi seperti kita berdua. bener, hampir lupa itu. Hampir lupa itu ya pesan-pesan itu ya. Open recruitnya tiap apa tuh? Iya, boleh banget bisa ikutan itu setiap 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun ya, sekali 2 ya, tahun dicatat sekali. ya. Sekali. Untuk open recruitment pemilihan duta bandara gitu kan Diumumkan ya. di mana tuh? Bisa nanti diumumkan lewat Instagramnya tuh di Instagramnya. @semarang_airport. Semarang Airport Betul, pastinya. dan juga ada di website Angkasa Pura 1, terus juga ada di Instagram @dutabandaraap1 dan @angkasapura 172 Tuh, gitu. Berarti ini kapan nih kira-kira? Setahun lagi kah? Setahun lagi Akan kita dibuka lagi tahun ya? depan gitu ya? Tahun depan, Oke. betul. Bisa ikutan nih pemirsa yang Benar banget. minat sekali untuk join di Boleh nih ya. Duta Bandara. Benar banget ya, mbak-mbaknya sama mas Maria boleh Iya, lah ya. bisa. Boleh, bisa ya. Besok tahun depan kita ya. The next duta bandara. Iya. Nanti kita bertemu ya dalam Iya. jabatan yang sama Iya, ya. nanti kalian jadi junior kita. Oh, oke pasti. Iya. Kita ospek dulu berarti. Iya, benar. Aduh, ini sayangnya kita harus pamit undur diri dan Betul banget. saya tuh mengingatkan kepada pemirsa yang di luar sana kalau mempunyai sesuatu yang ingin di-share ilmu ataupun usaha bisa banget Bisa kontak di banget. Instagram @semarangnow.official. Terus apa aja bisa apapun ya infonya ya, bisa seputar mungkin usaha Iya, juga. pasti kita juga menerima untuk mungkin dari sharing-sharing. komunitas Iya, atau benar. dari apapun lah boleh banget di-share ke semarangnow.official. Nah, dan jangan lupa buat pemirsa jangan lupa terus saksikan Semarang Now Setiap Rabu jam 8 sampai jam 9 malam menjadi Semarang TV. Semarang Now pasti bisa. Yeay. Terima kasih Mas Sama-sama, Andus, Mbak Mas Berli. Nurman dan juga Mbak See you next Julia. time ya. Bye-bye.